Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas materi simpangan untuk matematika wajib kelas 12. Baik, simpangan ini termasuk dalam bab statistika ya di kelas 12 ini. Dan di dalamnya ada apa saja? Yang pertama ada simpangan rata-rata ya. Kemudian ada ragam atau variasi, dan yang ketiga ada simpangan baku. Baik, di video kali ini kita akan membahas lebih detail apa saja maksud dari simpangan rata-rata, kemudian bagaimana cara mengerjakan soal ya terkait dengan simpangan rata-rata, ragam ataupun simpangan baku. Jadi tetap saksikan video ini sampai selesai. Oke teman-teman, yang pertama adalah simpangan rata-rata yang akan kita pelajari ya. Jadi simpangan rata-rata dari suatu data, misalkan ya data tunggal ini x1, x2, x3, titik-titik dan seterusnya maksudnya ya, xn ya, data terakhirnya adalah xn. Didefinisikan sebagai, jadi rumus untuk mencari simpangan rata-rata apabila datanya tunggal itu adalah SR sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar I-nya dari 1 sampai N per N, dimana XI itu adalah data ke I, N adalah ukuran data, dan X bar adalah rata-rata atau min ya. Kemudian bagaimana jika datanya adalah data kelompok ya, kita tahu di statistika ada data tunggal dan data kelompok. Data kelompok biasanya diketahui ya melalui frekuensi yang disediakan atau dia mempunyai frekuensi. Apabila datanya adalah data berkelompok, maka simpangan rata-rata dinyatakan dengan rumus sebagai berikut ya. Jadi karena data kelompok itu punya frekuensi, frekuensinya dimasukkan ke rumus SR menjadi sigma FI kali nilai mutlak XI min X bar ya, I-nya dari 1 sampai N dibagi dengan sigma FI, I-nya dari 1 sampai N. Dengan keterangannya adalah XI itu adalah nilai tengah ya teman-teman dari suatu interval ya. Kemudian FI adalah frekuensi kelas ke I tentunya, dan X bar adalah rata-rata. Jadi di sini penting sekali untuk mencari X bar ya atau rata-ratanya. Nah, biar lebih paham tentang simpangan rata-rata, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut 3, 2, 1, 2, 2, 1, 4, 5. Baik, teman-teman kita langsung saja kerjakan soalnya ya. Jadi untuk mencari simpangan rata-rata data tunggal ya, berarti teman-teman kita harus ingat dulu rumusnya ya, tadi di slide sebelumnya. Untuk mencari simpangan rata-rata data tunggal itu adalah SR sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar ya teman-teman. I-nya dari 1 sampai N dibagi dengan banyaknya data atau ukuran data atau N begitu ya. Nah, berarti pertama ya kita tidak perlu mengurutkan teman-teman karena kita tidak diminta mencari kuartil ya. Sehingga langsung saja kita mencari X bar-nya atau rata-ratanya dahulu dengan cara, kalau data tunggal rata-ratanya adalah kita jumlahkan semua nilai ya. Mulai dari 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 5. Oke, kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini tinggal kita jumlahkan teman-teman untuk mencari rata-rata ya. 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 5 dibagi 8 ya. Hasilnya adalah 20 dibagi dengan 8 ya. Rata-ratanya adalah 2,5. Oke, setelah ketemu X bar atau rata-ratanya tinggal kita masukkan ke rumus ya, dimana rumusnya adalah SR itu sama dengan sigma itu artinya jumlah ya teman-teman, nilai mutlak seperti ini XI dikurangi X bar. Berarti XI nya mulai dari 3 kita masukkan ya, 3 dikurangi X bar nya berapa?
2,5. Nah, seperti ini dimutlakan ditambah dengan nilai mutlak ya, urut berarti 2 dikurangi 2,5 seperti ini ya, ditambah 1 kurangi 2,5 ditambah dengan 2 dikurangi 2,5 ditambah dengan 2 lagi dikurangi 2,5 ya. Intinya semua data kita masukkan ke nilai mutlak, XI dikurangi X bar teman-teman. 1 dikurangi 2,5 ditambah dengan 4 dikurangi 2,5 ditambah dengan terakhir 5 dikurangi 2,5. Oke. Kemudian dibagi atau per N atau banyaknya data adalah 8 ya, teman-teman. Oke, jadi SR sama dengan, tinggal kita jumlahkan seperti ini ya. Nilai mutlak 3 dikurangi 2,5 berarti kan 0,5 ya. Dimana nilai mutlak dia hasilnya pasti selalu positif ya. Teman-teman tinggal hitung nanti, maka akan diperoleh dibagi dengan 8 nanti akan diperoleh hasilnya adalah 1,125. Nah, ini ya hasil daripada simpangan rata-rata untuk data tunggal, teman-teman. Oke. Nah, sekarang ya agar lebih paham simpangan rata-rata untuk data kelompok sekarang. Nah, data kelompok dia biasanya ada frekuensi seperti ini ya. Jadi, tentukan simpangan rata-rata pada tabel di samping. Intervalnya adalah 21 sampai 25, frekuensinya itu 2, 26 sampai 30 frekuensinya 8, 31 sampai 35 frekuensinya 9, 36 sampai 40 frekuensinya 6, 41 sampai 45 frekuensinya 3, dan terakhir 46 sampai 50 dengan frekuensinya 2. Oke, langkah pertama ya, kita buat tabel dengan beberapa kolom di sebelah kanannya ya, seperti ini teman-teman. Langkah pertama tentunya kita harus mengingat rumus untuk mencari SR apabila datanya kelompok ya. Jadi SR apabila datanya kelompok itu adalah sigma ya, FI kali nilai mutlak XI dikurangi X bar. Nah, seperti ini teman-teman. I-nya dari 1 sampai N jelas ya, dibagi dengan apa teman-teman? Sigma FI ya, I-nya dari 1 sampai N juga. Nah, setelah kita ingat rumusnya ya, jangan sampai keliru. Kemudian kita cari per unsurnya. Nah, unsur yang di sini yang penting adalah XI-nya dikurangi X bar ya, tentunya dengan F juga. Unsur yang ada kita cari satu persatu. F-nya kan sudah ada ya, 2, 8, 9, 6, 3, 2. Nah, sekarang kita cari untuk XI-nya teman-teman. Untuk mencari rata-rata terlebih dahulu ya, kita cari XI-nya. Kita ingat untuk mencari rata-rata ya, itu rumusnya apabila datanya kelompok itu kan jelas FI kali XI ya, sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. I-nya dari 1 sampai N tentunya ya. Sekarang XI kita cari, ini I-nya dari 1 sampai N, yang ini juga I-nya dari 1 sampai N. XI adalah nilai tengah dari interval 21 sampai 25. Kita hitung 21, 22, 23, 24, 25. Maka tengah-tengahnya adalah 23. 26 sampai 30 tengah-tengahnya adalah 28. 31 sampai 35 tengah-tengahnya adalah 33. 36 sampai 40 berarti tengah-tengahnya 38. 41 sampai 45 tengah-tengahnya berapa? 43. 46 sampai 50 tengah-tengahnya adalah 48. Nah, setelah ketemu teman-teman tinggal kalikan ya, FI kali XI-nya di sebelah kanannya sini, FI kali XI. Nah, seperti ini tinggal kita kalikan teman-teman. FI-nya adalah 2 dikali dengan XI 23. Kalau dikalikan hasilnya adalah 46 ya. Kemudian 8 dikali dengan 28 teman-teman. Hasilnya adalah 224 ya. Kemudian 9 dikali dengan 33. Hasilnya adalah 297. Kemudian 6 kali dengan 38.
hasilnya adalah 228. Kemudian 3 dikali 43, hasilnya adalah 129. Dan yang terakhir 2 kali 48, teman-teman. Ini 96. Nah, karena kita butuhnya X bar itu jumlah dari FI kali XI, sekarang kita total ini ya, teman-teman. Mulai dari 46 ditambah dengan 224 ditambah dengan 297 ditambah dengan 228 ditambah dengan 129 ditambah dengan 96. Oke, ketemunya adalah 1020. Oke, kita masukkan 1020 dibagi dengan sigma F. Sigma F itu total frekuensi ya. Total frekuensinya di sini adalah 30. Sehingga per 30 maka ketemunya itu adalah 34, teman-teman, untuk rata-ratanya. Nah, setelah ketemu rata-rata ya, sekarang kita cari nilai mutlak XI dikurangi X bar, teman-teman. Nilai mutlak XI dikurangi X bar. Nah, nilai mutlak berarti hasilnya harus positif semua ya. Jadi 23 dikurangi dengan 34, teman-teman. Berarti 11 ya. Oke, kemudian nilai mutlak 28 dikurangi 34. Berarti 6. 33 dikurangi 34 dimutlakan berarti 1. Nilai mutlak 38 dikurangi 34 berarti 4. Kemudian 43 dikurangi 34 dimutlakan berarti 9. 48 dikurangi 34 dimutlakan berarti 14. Oke, ini adalah nilai mutlak XI dikurangi X bar, teman-teman. Sementara di sini rumusnya itu kan FI dikali ya. Jadi kita kalikan dulu antara FI ya dikali dengan nilai mutlak XI dikurangi X barnya. XI dikurangi X bar, nilai mutlaknya kan sudah kita cari ya. Yaitu ini 11, 6 dan seterusnya. Berarti tinggal kita kalikan dengan FI, teman-teman. Jadi FI-nya kan 2 dikali dengan 11, maka ketemu 22. Kemudian FI-nya 8 dikali dengan 6, berarti 48. Kemudian 9 kali 1 adalah 9, 6 kali 4 adalah 24. Kemudian 3 dikali 9 adalah 27. Dan terakhir 2 kali 14 adalah 28. Nah, karena kita butuhnya adalah jumlah dari FI dikali nilai mutlak XI min X bar. Nah, FI dikali nilai mutlak XI min X bar sudah kita cari ya. Sekarang tinggal kita cari jumlahnya. Kalau kita jumlahkan ya hasilnya adalah 158. Sehingga sigma dari FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar sama dengan 158 dibagi dengan sigma F. Sigma F-nya adalah 30 ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita hitung ya nanti akan menghasilkan 5,27. Ya, ini adalah simpangan rata-ratanya. Oke, ya. Semoga bisa paham untuk contoh ini. Sekarang kita masuk ke materi ragam, teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan bahas secara tuntas ya. Jadi tetap saksikan sampai selesai nanti ya. Ragam atau variasi, di mana jika diketahui data X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka ragam. Nah, ragam itu simbolnya seperti ini, teman-teman, yaitu sigma kuadrat ya. Ini bacanya sigma kuadrat. Didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sigma kuadrat sama dengan ya sigma, ini sigma juga ya, artinya jumlah kalau yang ini. XI dalam kurung XI dikurangi X bar dikuadratkan atau kuadrat ya, I-nya mulai dari 1 sampai N dibagi dengan N. Ada juga yang menggunakan rumus ini yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma XI kuadrat, I-nya dari 1 sampai N per N dikurangi dengan sigma XI per N kuadrat ya. Jadi ini kuadratnya yang satunya di dalam, yang satunya di luar. Oke, tapi kita biasanya menggunakan rumus yang pertama. Oke, baik.
dengan keterangannya XI jelas ya, data ke I, kemudian N itu ukuran data, dan X bar adalah rata-rata atau min. Ini apabila datanya tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya berkelompok? Nah, datanya kalau berkelompok menjadi sigma kuadrat sama dengan sigma Fi, karena ada frekuensi yang harus kita masukkan, berarti Fi kali Xi min X bar kuadrat dibagi dengan sigma Fi. Ya, rumusnya dengan sigma rata-rata mirip tapi beda ya teman-teman. Kalau ini kan dia kuadrat ya. Kuadrat, kalau yang keseimbangan rata-rata itu kan nilai mutlak, beda ya, tapi mirip. Nah, dengan XI-nya adalah nilai tengah, jelas ya, Fi adalah frekuensi kelas KI, dan X bar adalah rata-rata. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diminta atau disuruh mencari ragam dari data berikut 4, 5, 6, 7, 8, 6. Nah, bagaimana cara mencari ragamnya? Oke, kita jawab bersama ya teman-teman. Teman-teman ingat rumus dari ragam ya, dimana sigma kuadrat untuk data tunggal ya, berarti sigma Xi dikurangi X bar kuadrat ya teman-teman. I-nya dari 1 sampai N dibagi dengan banyaknya data atau N. Nah, rumusnya ini. Berarti mau tidak mau kita harus cari rata-ratanya ya. Untuk mencari ragam tidak perlu diurutkan dulu teman-teman, yang penting kita langsung cari X bar atau rata-ratanya, berarti 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 dibagi dengan banyaknya data. Berapa banyaknya data? 6 ya. Sama dengan 36, ini yang atas kalau kita jumlahkan dibagi dengan 6, maka hasil rata-ratanya adalah 6. Oke. Nah, setelah ketemu tinggal kita masukkan ke rumus sigma kuadrat ya. Ini adalah rumus ragam. Adalah sigma dari Xi min X bar. Berarti masing-masing ya, mulai dari 4 kita kurangi dengan rata-ratanya yaitu 6, kemudian dikuadratkan seperti ini ya. Ditambah dalam kurung 5 dikurangi 6 kuadrat, ditambah dalam kurung 6 dikurangi 6 kuadrat, ditambah dalam kurung 7 dikurangi 6 kuadrat, ditambah dalam kurung 8 dikurangi 6 kuadrat, ditambah dalam kurung 6 dikurangi 6 kuadrat. Oke, kemudian dibagi dengan apa, banyaknya data adalah 6. Nah, ini teman-teman tinggal langsung hitung. 4 dikurangi 6 min 2. Min 2 kalau dikuadratkan itu kan berarti 4 ya hasilnya. Ditambah dengan 5 min 6 itu min 1. Kalau dikuadratkan 1. Yang ini 0 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 0 ya teman-teman, dibagi dengan 6. Nah, kalau kita jumlahkan yang atas itu ketemunya 10 ya, dibagi 6, maka hasilnya ini sama dengan 1,67. Nah, kita tidak perlu membuat menjadi sigma ya teman-teman, karena ragam sendiri itu memang simbolnya adalah sigma kuadrat. Nanti yang sigma sendiri itu ada ya, berikutnya setelah ragam ya, itu nanti simbolnya sigma. Apakah sigma itu? Sigma itu adalah standar deviasi teman-teman, atau simpangan baku. Nah, mereka sangat erat kaitannya antara simpangan baku dengan ragam. Ya, jadi diketahui apabila suatu data X1, X2, X3 sampai Xn, maka ragam ya, sorry ini kurang teman-teman, harusnya sigma kuadrat ya, karena ragam berarti sigma kuadrat. Oke, jadi ragam itu kan sigma kuadrat. Ceritanya begini, ragam itu sigma kuadrat dengan rumusnya adalah sigma ya, ini untuk data tunggal, Xi dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Itu adalah sigma kuadrat atau ragam. Tapi kalau simpangan baku ya, jadi ini mohon maaf agak kurang ya, simpangan baku kurang keterangannya ya. Jadi ini untuk simpangan baku itu pakainya adalah sigma saja ya. Kalau ragam itu adalah sigma kuadrat, tapi kalau simpangan baku itu adalah sigma gitu saja. Nah, seperti ini ya. Dimana sigma itu kan jelas ya, akar dari sigma kuadrat. Nah, ini tinggal teman-teman masukkan saja rumus daripada sigma kuadratnya ke dalam akar. Berarti akar sigma ya, Xi dikurangi X bar kuadrat, kuadratnya di dalam ya, di dalam akar maksudnya, dibagi dengan N. Nah, seperti ini.
Nah, maka menjadi rumus ini teman-teman, sigma. Ini adalah rumus simpangan baku ya. Dengan yang pertama ini yang sering kita pakai, dan ada juga yang menggunakan rumus kedua ini, yaitu akar sigma xi kuadrat per n dikurangi sigma xi per n dikuadratkan. Ada ya. Dengan xi-nya adalah data ke i, n itu adalah ukuran data, dan x bar itu adalah rataan. Nah, ini ragam itu sigma kuadrat, tapi kalau sudah menjadi sigma itu berarti simpangan baku teman-teman. Dan yang akan kita pelajari ini adalah simpangan baku, melanjutkan dari ragam yang tadi. Nah, melihat bentuk rumus tersebut tampak bahwa simpangan baku atau sigma adalah akar kuadrat dari ragam teman-teman. Ya, jadi untuk menghitung simpangan baku apabila datanya berkelompok kita gunakan rumus yang ini. Sigma sama dengan akar ya. Sigma Fi, karena kita punya F di data kelompok, kita masukkan di sini Fi kali Xi min X bar kuadrat dibagi dengan sigma Fi. Dengan Xi-nya nilai tengah, Fi adalah frekuensi kelas ke I, dan X bar itu adalah rataan atau min. Nah, kalau tadi di ragam kita sudah belajar menghitung ya, contoh soal data tunggal untuk mencari ragam. Nah, sekarang untuk yang simpangan baku atau standar deviasinya kita bikin soalnya yang data kelompok teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Ini contoh saya ambil atau kami ambil dari contoh yang sebelumnya ya. Jadi ada kaitannya. Yaitu intervalnya adalah 21 sampai 25 ya, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40, 41 sampai 45, 46 sampai 50 dengan frekuensinya 28962. Ini sama dengan ya, tabelnya sama dengan waktu kita mencari simpangan rata-rata ya, teman-teman nanti bisa lihat beberapa menit sebelumnya ya pada contoh soal simpangan rata-rata. Nah, di situ ya kita membuat tabel seperti ini dengan beberapa kolom di kanannya ya sebagai bantuan. Nah, tadi kan sudah kita ketemukan ya bahwa nilai rata-ratanya itu adalah 34 di ini ya di slide sebelumnya, rata-ratanya adalah 34. Jadi langsung saja kita coba cari ragamnya ya. Kita masukkan dulu rumus ragam itu adalah sigma kuadrat ya teman-teman. Kalau simpangan baku adalah sigma, kalau ragam adalah sigma kuadrat. Nah, di mana sigma itu nanti akar daripada sigma kuadrat. Oke, untuk data kelompok sigma kuadrat sendiri adalah sigma Fi kali dalam kurung Xi dikurangi X bar kuadrat ya teman-teman, dibagi dengan sigma Fi. Nah, seperti ini. I-nya dari 1 sampai N tentunya. I-nya dari 1 sampai N. Nah, berarti kita harus cari dulu Xi. Nah, Xi-nya ya. Rata-ratanya kan sudah ketemu yaitu 34. Maka kita tulis di sini Xi-nya ya. Ini juga tadi sudah ada, di mana 21 sampai 25 berarti tengah-tengahnya adalah 23. Kemudian ini 28, yang ini 33, yang ini 38, ini 43 dan 48. Dengan jumlah dari frekuensinya tadi adalah 30 ya, seperti ini teman-teman. Berarti pertama kita cari dulu dalam kurung ya Xi dikurangi X bar. Oke, seperti ini. Berarti Xi-nya 23 ya dikurangi dengan X bar-nya adalah 34. Hasilnya itu kan min 11 seperti ini. Kemudian 28 dikurangi 34 berarti min 6. 33 dikurangi 34 berarti min 1. 38 dikurangi 34 berarti 4. 43 dikurangi 34 adalah 9. Dan 48 dikurangi 34 adalah 14. Nah, karena kita butuhnya dikuadratkan, berarti di sebelah kanannya kita masukkan Xi min X bar kuadrat. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita kuadratkan teman-teman. Min 11 berarti kuadratnya positif ya, 121. Ini 36. Kemudian 1, 16, 81 dan 196. Kemudian kita butuh dia dikali dengan F teman-teman. Berarti di sini sebelah kanannya kita kalikan Fi kali Xi min X bar kuadrat. Fi-nya adalah 2 ya, dikali dengan dalam kurung Xi min X bar kuadrat adalah 121. Nah, kalau dikalikan dengan 2 berarti menjadi 242.
Kemudian 8 dikali dengan 36 menjadi 288. Kemudian 9 kali 1 berarti 9. 6 kali 16 berarti 96. 3 dikali 81 berarti 243. 2 kali 196 berarti 392. Nah, di sini ya kita butuhnya jumlah, berarti ini kita jumlahkan semua. Mulai dari 242 ditambah 288 tambah 9 tambah 96 tambah 243 tambah 392. Di sini hasilnya adalah 1270, teman-teman. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus sigma kuadrat, yang atas adalah 1270 dibagi dengan sigma F-nya adalah 30. Ya, seperti ini. Maka akan didapat 42,33. Ini adalah ragam, teman-teman. Berarti ragam sudah, tinggal simpangan bakunya. Simpangan baku itu kan sigma ya simbolnya. Berarti sigma itu kan akar daripada ragam, akar dari ragam seperti ini, teman-teman. Berarti sama dengan akar dari 42,33. Maka hasilnya adalah 6,51. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi simpangan baku itu adalah 6,51 dan ragamnya adalah 42,33. Oke, demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.